dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya punya baju aja dulu supaya bisa identitas saya. Oke, ini supaya bisa identitas aja ya. Oke. Nah, biar lebih akrab desa. Ya, oke. Ya. Ya. Ya, baju Aceh ini aku cinta Rasulullah SAW. Ya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu sekali ya buat segenap anggota ACR dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Abdul SPD dalam terapi Islami ya. Kali ini kita masih berada di perumahan Ratu Permai Residence, Jalan Betombari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemirsa, dulu ini dikenal dengan Tatandu, pemirsa. Ini merupakan pelestarian budaya Buton, merupakan budaya orang Sulawesi, pemirsa. Ini dikenal dulu dengan Tatandu karena pada waktu itu mereka masih pakai tanduk. Ada juga bilang bambu, ya, sehingga disebut bambu. Ya. Ternyata ini adalah merupakan sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW yang dikenal dengan terminologi hijamah atau berbekam. Maka perintahkanlah per umatmu untuk berbekam, wahai Muhammad. Begitulah amanatnya para malaikat ketika Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar wa damil aswad wa lil akbar. Berlindung kepada Allah dari kejahatan atau keburukan angin merah, ya. Kemudian yang kedua darah hitam, dan yang ketiga adalah penyakit berat. Mari kita lihat. Tolong kameramen, saya mintakan bukakan kantung. Sini kameramennya, sini kameramen. Kita lihat bagaimana darah hitam itu. Benar darah hitam? Bukan, saya mintakan kantung dibuka. Kasih ini simetis supaya simetis. Kasih simetis. Jangan dipaksa. Ya. Jangan dipaksa. Nah, sudah? Jangan dipaksa. Jangan demiring, miring. Lihat keratannya. Ya. Miring tidak ada akan miring. Jangan dipaksa. Nah. Kenapa jadi dipaksa pemirsa? Karena ini barang sebenarnya dia adalah merupakan sesuatu alat yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tanpa kita paksakan juga dia sudah seperti itu pemirsa. Ya, nah ini sudah jelas. Oke, ya. Mari kita lihat pemirsa. Oke, ya. Kertas tisu taruh situ. Nah, oke pemirsa, benar darah yang hitam. Kita buktikan sudah. Ya mama beres. Ya pintarnya. Harus kita pintar pemirsa, barakallahu fiik. Ya. Beres. Lihat pemirsa darah yang keluar ini pemirsa. Ya, dapat bisa lihat ya, hitam warnanya pemirsa. Mari kita lihat lebih dekat lagi pemirsa. Karena demikian, benarlah doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar wa damil aswad wa da'il akbar. Ini para Allah kejahatan angin merah, kejahatan darah hitam, dan kejahatan kandung bahaya dan penyakit berat. Bisa dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seandainya darah kita ini tidak dikeluarkan, apa yang terjadi dengan pasien kita itu bisa. Mari bersihkan wortel kembali.
Ya, kita lihat lagi pemirsa. Ini doanya kita kepada Allah ya, dari keluarga segala penyakit dan kita sampaikan kepada mereka agar keluar lewat jalur darah ini pemirsa. Menurut kamu, Allahumma inni a'udzubika min ahmad al-jamin asal dan akbar. Kami diminta Allah dari keburukan angin merah dan kejahatan dari kita banyak kejahatan. Itu pemirsa yang keluar dari kita. Ya. Lihat pemirsa. Lihat pemirsa darahnya itu. Papa dalam ceki. Teman kasih dia ini bodoh kamu. Kata Lihat pemirsa darahnya. Ya. Ma kasih dia ini kasih bidis. Tidak apa-apa nih. Pakai nih. Lihat pemirsa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai suratullah berupa menstruasi pada wanita pemirsa. Setiap bulannya wanita ini akan mendapat keistimewaannya ya, bekam ini lewat jalur menstruasi. Jalur menstruasi itu ya, keluarnya darah ya kotor, sehingga untuk sholat pun kita harus lewat mandi janabah dengan doa nawaitu ghusla lil junuban lirofil hadasi akbari fadan ya, atau niat mandi janabah ya, untuk membersihkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ini kenapa sampai dalam doanya di Muhammad SAW orang yang terkena menstruasi itu tidak ingin puasa atau sholat maka dia membacakan doa ini ya. Karena jelas pemirsa bahwa darah itu adalah darah kotor ya. Maka dengan berbekam itu sebenarnya Anda telah mengeluarkan darah kotor dari tubuh Anda pemirsa, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Apa kebaikan daripada berbekam ini? Ya. Sesuai dengan hasil penelitian, ya, dan saya sendiri pernah rasakan, itu tubuh kita terasa ringan pemirsa. Ya. Ringannya bukan berarti kita bisa terbang, tapi kita seakan-akan itu baru selesai dipijat, apalagi bagian belakangnya gitu. Dan semuanya terasa seperti dipijat pemirsa. Rasanya itu seperti kita itu terobati kita punya sakit-sakit tulang, sakit belakang. Kenapa? Karena hasil kontraksi daripada sedotan daripada oksigen dan diikuti dengan angin dan darah seperti ini sangat berpengaruh besar bagi kesehatan. Jadi yang bisa nanti dikeluarkan dari tadi kita hitam. Ya Allah. Berapa lama berbekam ya, di dalam 1 bulan itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW bisa 2-3 kali bisa. Karena berbekam ini penting, karena bekam ini mengeluarkan darah kotor, penyakit terkenal dengan damil aswad. Ini saya bersama. Mari kita lihat ya, bagaimana kalau darah ini dikeluarkan bisa. Warnanya jelas-jelas seperti ayam warna hitam bisa. Ini kalau anak cengeng ini, sebut kami yang cengeng-cengeng, siapa yang suka cengeng ya. Ya maksud saya ada anak saya ini yang tadi menangis ya, saya kasihkan dia getakan supaya jangan dia cengeng pemirsa. Oke. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
apabila kita Kenapa? kisah daripada bukam ini Kamar. memang sangat-sangat masuk di akal kita, walaupun kedengarannya agak fiksi biasa. Dulu kala pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, ini Rihil Ahmar ini atau angin merah ini berwujud nyata. Dia semacam satu sosok yang memperkenalkan dirinya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dia berkata bahwa aku akan membunuh manusia, ya, tanpa kecuali umatmu, wahai Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman pun merintahkan kepada para jin untuk membunuh Rihil Ahmar ini atau angin merah ini. Perintahkanlah kepada jin untuk membunuh. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan doa tersebut tadi. Allahumma inni a'udzubika min Rihil Ahmar wa Dami Aswad wa Dami Akbar. Malaikat berkata, wahai Raja Sulaiman, sesungguhnya Rihil Ahmar itu dia adalah merupakan utusan Allah untuk manusia berpenyakit, dan bokam adalah merupakan solusinya dengan doa Allahumma inni a'udzubika min Rihil Ahmar wa Dami Aswad wa Da'il Akbar. Nabi Sulaiman mengikuti ajaran daripada malaikat Jibril alaihissalam, sehingga jin tersebut atau Rihil Ahmar tadi, angin merah tadi, dia bukan dibunuh tapi dikeluarkan dari tubuh. Inilah kemudian amanat yang disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi ketika dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimana umatnya itu berbekam sebagai salah satu cara untuk menghindarkan diri dari pengaruh buruk Rihil Ahmar atau angin merah. Ya. Angin merah ini biasanya mengikuti debu, ya, pada sore hari, sehingga berhati-hati kalau tidur di atas jam 5 misalnya, itu debunya itu mengandung Rihil Ahmar. Kisah ini kisah yang kedengarannya mungkin mistik, tapi saya harapkan jangan coba-coba, karena banyak orang terkena stroke akibat daripada menghirup Rihil Ahmar atau angin merah. Angin merah ini mungkin dalam wujudnya itu seperti debu di sore hari pemirsa. Makanya kalau bisa ditahan sore hari itu jangan kita tidur. Kita tidur siang hari, tapi jangan tidur siang jam 5 atau jam 6. Apalagi sampai maghrib, kita nanti setelah maghrib sangat berbahaya pemirsa, karena mengandung Rihil Ahmar atau angin merah. Angin merah ini pemirsa, dampak terberatnya adalah apa yang kita kenal dengan penyakit stroke, kemudian penyakit jantung. Penyakit jantung itu pembuluh darah tersumbat akibat dari Damil Aswad atau darah hitam pemirsa, sehingga bekam ini merupakan solusi untuk mengeluarkan darah hitam tersebut. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekam ini merupakan ruqyah secara zahir dan ruqyah adalah bekam secara batin. Dari pengalaman saya membekam, ada pasien-pasien tertentu yang karena mungkin fisiknya, ya, yang sangat memprihatinkan sehingga tidak bisa kita bekam. Maka solusinya adalah dengan cara membekam secara batin, ya, atau dikenal dengan ruqyah. Ya. Jadi bekam ini seperti zahir dan ruqyah seperti batin, seperti roh dan jasad. Kedua ini saling berkaitan. Artinya apa? Kalau kita kenal hari ini dengan darah hitam, maka ruqyah itu adalah ruh jahat, korin misalnya, ya, atau sosok-sosok yang sangat berbahaya bagi baik fisik maupun psikis manusia pemirsa. Jadi pada pasien-pasien tertentu
ciri-cirinya mungkin kurus misalnya, tidak bisa dibekam, maka saya terpaksa harus menggunakan jalur rukiah. Kenapa harus pakai jalur rukiah? Karena ada yang kalau kita paksakan bekam mungkin bisa berisiko fatal bagi dia, karena fisiknya yang sangat memprihatinkan. Pernah satu kejadian pemirsa, saya bekam itu hampir pingsan pemirsa. Kenapa? Karena memang fisiknya sangat lemah. Makanya bekam ini saya harus lihat fisiknya, apakah memang mampu untuk dibekam atau tidak. Karena jangan kita bekam orang yang lapar, kita bekam orang yang sementara mau istirahat, kurang istirahat malam, gadang. Karena itu bisa membuat matanya gelap dan bisa orang pingsan pemirsa. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang kemudian saya pergunakan jalur rukiah. Ya, bisa dengan cara dibekam. Ada juga karena pengaruh pembentukan tengkorak kepala, misalnya ceper, maaf ya yang kepala agak ceper, itu susah kita bekam. Nah, walaupun pria tersebut memang sudah terkena stroke, tangannya sudah cekot, ya, tangannya sudah cacat. Tapi ketika kita mau bekam bagian kepala, pembentukan tengkorak kepalanya tidak memungkinkan untuk bisa mengikat alas bekam. Ini merupakan masalah-masalah yang saya alami dalam dunia bekam ini biasa. Sehingga bagaimana solusinya? Saya terpakai dengan jalur rukiah. Ya. Ada satu pengobatan alternatif juga, yaitu mandi air laut. Mandi air laut yang sudah direbus, ya, air panas air laut yang direbus, ya, kita biar handuk sampai kontak dengan otaknya. Ya, maksudnya otaknya bisa merasakan bahwa belakangnya itu panas dengan air laut itu. Hasil konfigurasi kerjasama antara asinnya air laut yang direbus tadi dengan saraf-saraf itu menunjuk ada syukur dengan cara juga bisa mengobati penyakit stroke. Untuk itu kepada bapak dan ibu yang mengalami gejala stroke, ya, gejala kita ya, segera hubungi kami lewat via ACR 0822 9120 4867. Saya ulang sekali lagi, 0822 9120 4867, atau lewat kartu sakti, ya, yang terbaru 0823 1082 2655. Sekali lagi 0823 1082 2655. Jangan tunggu sampai stadium 4 pemirsa, karena sangat berbahaya. Ini penyakit jauh sebelum terkena stroke, segera berbekam. Karena banyak yang sudah stadium 4 hubungi saya, ya, agak susah kita menghilangkan tangan yang sudah mengecil, ya, apalagi sudah cekot dan cacat, ya. Ini namanya sudah stadium 4 pemirsa. Jadi masih stadium 1, segera hubungi kami supaya kami langsung ke TKP untuk menggunakan darah kotor, terutama di bagian kepala, ya. Karena itu kalau tidak dikeluarkan pemirsa, dia akan berlanjut pada stadium 2, 3, dan 4 pemirsa. Ini sangat berbahaya. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit kronis seperti ini memang dapat disembuhkan dengan jalur obat misalnya, ya, medis, ya. Namun ada yang memang harus dengan jalur non medis, karena ada unsur-unsur mistik atau magis sudah berkaitan dengan jin. Jadi memang harus dikeluarkan dengan cara dibekam, pemirsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Insya Allah apa yang dirasakan ringan, ya, tidak akan pernah saya rasakan dan kalian rasakan. Ini saraf pusat pemirsa.
ini titik umum munggos. Saraf mirsa, ini titik kolesterol. Ini meringankan bau. Ini titik jantung mirsa. Titik jantung, titik paru, atasnya titik lambung pemirsa. Ya, kemudian ini titik ginjal, ini titik sulbi, toroid yang perkuatan vitalitas laki-laki atau saya kira dengan syahwat di sini. Ya, siapa yang lemah syahwat silakan hubungi saya. Lakukan pada titik ini bisa. Saya sudah katakan dan banyak bukti ya. Misalkan bukan pada titik sulbi. Jadi kita lihat titik ginjal, sekali lagi ini lambung bawah, lambung atas ini jantung. Jadi intinya bekam ini pemirsa adalah tentangan daripada organ tubuh manusia, liver ya, dan juga hati ya. Jadi kemudian titik paru dan titik kolesterol. Saraf ya, pembatan saraf kanan kiri. Bila Anda terkena gejala stroke maka segera hubungi kami. Kami akan datang ke kediaman Anda. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe, karena dengan like dan subscribe akan hadir ya rekaman-rekaman kami ya, edukasi kami lewat YouTube ke depan ya. Semoga kritik, saran, membangun ya. Kalaupun subscribe siapapun Anda yang memasukkan jempolnya ya, memberikan jempol subscribe ya, mendapat rahmat ya, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berikan umur yang panjang lagi berkah, karena rahmat hidayah dan menjadi orang-orang yang sukses, sehat walafiat dari penyakit, dan yang terpenting dalam bahagia dari dunia sampai akhirat. Semoga lancar rezekinya selalu. Saya SPD Mondiri. Terima kasih atas segala perhatian Anda, mohon maaf segala kurangannya. Akhir kalam, wallahu afiq ila kuntarik, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheer memang untuk Anda Mirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ini. Oke, sekarang saya